kembali lagi dengan saya dalam sebuah cerita yang berjudul Mengharap Cinta Sang Suami. Bab 5. Pernyataan Cinta. Makan malam terjadi. Sepasang suami istri, Rafizky dan Arumi menyantap hidangan yang tersedia dengan lahap. Aida memilih pergi meninggalkan mereka berdua. Dia takut mengganggu suasana yang sudah dibuat romantis sedemikian rupa. Sedari tadi, hanya Arumi yang berbicara. Perkataan tak terespon baik. Ia seperti berbicara sendiri. Setiap kali bertanya kepada Rafizky, pertanyaannya selalu saja tidak ditanggapi. Tapi hal itu tidak merubah sedikit pun perasaan Arumi. Ia masih dengan semangat membara untuk menggoda. Gengsi sudah hilang total dari dalam hati. Dirinya seperti orang yang tak punya rasa malu dan tidak jual mahal. Mungkin terlihat murahan, karena memulai lebih dulu mengeluarkan gombalan. Tapi bagi Arumi, hal itu tidak menjadi permasalahan, sebab status dia yang sebagai istri Rafizky. Jadi perilaku sekarang tidaklah murahan. Kalau dia juga ikut diam seperti Rafizky, maka tidak akan ada perkembangan dalam rumah tangganya. Jadi, apa salahnya memulai lebih dulu? Titah Arumi menyuruh Rafizky membuka mulut. Ia menyodorkan sesendok kek berwarna coklat sebagai makanan penutup. Melihat itu, tentu saja Rafizky melayangkan tatapan tajam, mengisyaratkan bahwa ia tidak akan pernah mau disuapi oleh istrinya. Arumi menghembuskan nafas lelah. Ada mama yang lagi lihatin kita. Sambil melirik bola mata ke samping, di mana Aida sedang mengintip mereka berdua. Rafizky mengikuti arah yang ditunjukkan. Ia juga melirik tanpa menggerakkan kepala. Benar, ternyata Aida sedang memperhatikan mereka secara diam-diam. Kamu jangan GR. Ini semua demi mama, tidak lebih. Tekannya sangat pelan. Takut Aida mendengar percakapan mereka. Rafizky pun melahap sendok yang disodorkan Arumi. Melihat itu, Aida langsung tersenyum bahagia. Ia berharap kehidupan rumah tangga anaknya akan semakin membaik. Arumi juga melakukan sesuatu yang sama. Ia tetap tersenyum meski Rafizky melakukan dengan terpaksa. Sesuatu yang baik itu memang harus dipaksa, bukan? Arumi meyakinkan pada diri sendiri bahwa suatu saat nanti keterpaksaan itu akan berubah menjadi ketulusan. Sekarang giliran Mas yang suapin aku, pintanya dengan manja. Mama lagi liatin kita, jangan nolak. Rafizky mendelik. Dasar tukang cari kesempatan dalam kesempitan. Dengan garang, ia menyendokkan makanan dan menyodorkan ke Arumi tanpa ekspresi. Ini semua karena mama, jadi jangan berpikir lebih, peringatnya begitu Arumi memasukkan makanan ke dalam mulut. Kalau mau berpikir lebih pun juga tak masalah, otakku juga, bukan otakmu, balas Arumi sengit, membuat Rafizky menjatuhkan sendok dan garpu ke piring dengan kasar. Saya sudah selesai, tegasnya sambil berdiri. Ini sudah cukup untuk mengakhiri kepura-puraan. Lagian, ia juga tak melihat lagi keberadaan Aida di sana. Jadi aman. Arumi ikut berdiri. Kala laki-laki itu sudah berjalan menjauh. Perasaan gundah, gentar, dan gugup penerpa jadi satu. Ia menghirup nafas sedalam-dalamnya dan menghembuskan secara perlahan. Berharap cara ini bisa menghalau kegelisahan. Dan dengan tekad keberanian yang cukup tinggi, Arumi berteriak memanggil Rafizky yang sedikit jauh darinya. Rafizky Aiman Firas, hari ini Arumi Nasya Rajata menyatakan cinta kepadamu. Suara lantang Arumi tersebar ke seluruh ruangan rooftop. Allah menjadi saksi atas cinta Arumi kepada Rafizky. Duk, jantung berpacu sangat cepat melihat langkahnya terhenti. Entah apa yang merasuki, sampai berani mengucapkan kalimat yang begitu sakral. Sungguh, Arumi benar-benar malu sekarang. Makan tuh cinta, karena sampai kapanpun saya tidak akan membalasnya. Suara tajam dan menusuk itu ia ucapkan tanpa berbalik sedikit pun menatap Arumi. Rafizky, ia kembali melanjutkan jalan sampai tak terlihat lagi dari pandangan. Sakit, perasaan itu yang sekarang dirasakan. Mata yang tadi cerah, kini mulai mengembun, mewakili hati yang hancur karena sebuah perkataan. Arumi menangis secara diam. Ini untuk pertama kali ia menangisi laki-laki selain ayahnya. Apa cinta harus dijalani dengan luka?
Sampai kapan pengharapannya akan menemukan kesudahan? Semangat Arumi, ini hanya awal. Masih banyak waktu untuk bisa mendapatkan hati Rafiski. Ucapnya menyemangati diri sendiri. Jatuh cinta mungkin mudah, tapi melupakan orang yang sudah memikatnya tidaklah mudah. Itulah yang kini dirasakan Rafiski. 1 minggu berlalu, perjalanan pernikahan tetap saja tidak mengalami kemajuan sedikitpun. Rafiski masih dengan sikap kaku dan dingin, bahkan disentuh saja tidak mau. Tapi Arumi tidak kehilangan semangat. Ia terus berusaha mengajak Rafiski mengobrol, meski ujungnya harus berakhir dengan kata pedas suaminya. Arumi yang baru saja selesai menyapu teras, tak sengaja memperhatikan tetangga yang membuatnya iri. Mereka berdua sangat romantis di mata Arumi. Begitu suami akan berangkat kerja, si istri menyalami tangannya. Lalu suami tersebut akan mendaratkan kecupan cinta di kening. Saat akan masuk ke dalam mobil dan meninggalkan istrinya di rumah, mereka berdua akan saling kiss bye dulu. Hati Arumi memberontak, ingin diperlakukan seperti itu juga. Aku akan coba sama Mas Rafiski, ucapnya menggebu. Tidak salah juga, dia mencoba melakukan seperti itu. Siapa tahu hati Rafiski akan luluh. Arumi terlalu berangan-angan. Mas, sudah mau berangkat kerja ya? Tanya Arumi berbahasa basi, melihat Rafiski sudah rapi dengan pakaian formal. Gumamnya. Arumi dengan cepat menyodorkan tangan. Alis Rafiski mengerut, tidak mengerti dengan sikap Arumi yang selalu saja memberi kejutan. Kenapa? Salim, ucapnya tersenyum-senyum sambil mencengir tidak jelas. Rafiski mendelik. Tidak perlu, tajamnya. Arumi mengerucutkan bibir kesal. Ya sudah, tapi bakalan aku aduin sama mama. Langkah Arumi bergegas ingin masuk. Rafiski yang mendengarkan penuturannya barusan membelalakkan mata. Setelah kejadian yang lalu, ia tak ingin membuat mama sedih lagi. Segera ia mencekal pergelangan tangan Arumi agar dirinya berhenti. Jangan ngadu, cegahnya. Ya sudah nih. Ia menyodorkan tangan ke hadapan Arumi dengan terpaksa. Gadis berkerudung hitam itu segera menyembunyikan senyum. Dengan cepat, Arumi meraih tangan Rafiski dan menciumnya. Setelah selesai, Rafiski dengan raut masam ingin menuju ke mobil. Tapi Arumi terus saja menghalangi dengan mengikuti gerakan Rafiski. Minggir, sarkasnya, terasa jengkel. Arumi kemudian kembali tersenyum malu-malu. Cium kening dulu, manjanya. Ternyata ia begitu nekat ingin mencontoh tetangga sebelah. Jangan meminta lebih, sinisnya. Rafiski menyingkirkan Arumi dengan tangannya. Dia berjalan cepat untuk menuju ke mobil. Yah, Rafiski ingin segera pergi dari wanita yang meresahkan jiwa. Ma, Arumi berteriak seperti anak kecil yang akan siap mengadu. Baru 3 langkah, Rafiski segera berbalik dan berjalan cepat menghampiri. Seketika membekap mulut Arumi dan mendorongnya hingga tersandar di dinding. Arumi hampir tak bisa bernafas karena wajah Rafiski yang semakin mendekat kepadanya. Deru nafas dan hembusan angin yang keluar dari hidung begitu terasa di wajah Arumi. Detak jantung sangat kencang seperti ingin meloncat dari tempatnya. Rafiski sendiri terlihat biasa saja, seakan posisi mereka sekarang tidak menjadi permasalahan baginya. Arumi semakin menahan nafas, kalau hidung Rafiski menempel dengan hidungnya. Untuk mengerjap saja, ia merasa kesusahan karena tatapan nyalang Rafiski yang tidak berkedip sedikit pun. Jangan membuatku emosi. Suara yang terdengar berbisik itu sangat menakutkan di telinga Arumi. Ia meneguk Saleva dengan susah payah. Oh ya ampun, mama gak lihat, serius, mama gak lihat. Ucapan dari Aida membuat Rafiski tersadar dan menjauhkan tubuhnya dari Arumi. Aida yang mendengar teriakan Arumi segera menghampiri, tapi ternyata dia malah melihat penampakan yang tak terduga. Kalian kalau mau mesraan lihat tempat dong, jangan di sini. Ke kamar aja, biar nggak dilihat orang. Dia berbicara dengan masih menutup mata menggunakan telapak tangan. Ya sudah, mama pergi dulu, kalian lanjutkan saja di kamar. Rafiski, kalau kamu pengen, mending gak usah ke kantor. Libur aja, nggak apa-apa. Aida terkekeh, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Rafiski yang melihat sikap mama yang salah paham, segera menatap tajam Arumi yang masih membeku di tempat. Ini semua karena kamu. Arumi mendelik, salahkan saja terus dirinya.
pada Rafizky sendiri yang memulai melakukan. Kalau saja dia tidak mendekat seperti itu, mungkin mama tidak akan berpikir aneh tentang hal ini. Oh Rafizky, ternyata sikapmu begitu manis. Pengen minta cium kening, malah jantungku yang diberkaraokean. Sumpah, aku kapok mas. Monolognya, begitu mobil Rafizky telah pergi dari pekarangan rumah.